Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita berjumpa di dalam pertemuan ibadah kita pada pagi hari ini, sekalipun hanya lewat video ini, tetapi saya yakin kita bisa merasakan hadirat Tuhan, kita bisa merasakan suasana ibadah sebagaimana layaknya kita beribadah bersama-sama seperti sedia kala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita alami sekarang semua seizin Tuhan dan sudah ada di dalam firman-Nya, bahwa menjelang zaman akhir atau menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua, maka akan banyak peristiwa-peristiwa yang akan terjadi yang akan melanda jagat ini. Seperti minggu yang lalu kita sudah mempelajari bersama-sama di dalam keempat Injil, khususnya Injil Sinoptis, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, bahwa di sana Tuhan Yesus telah banyak berbicara kepada murid-muridnya, menyampaikan tentang tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali. Seperti dalam Injil Matius pasal yang ke-24, Markus pasal yang ke-13, dan Lukas pasal yang ke-21. Saudara yang dikasihi Tuhan, masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini, khususnya peristiwa yang sedang melanda bumi ini melalui virus corona, membuat seluruh bangsa mengeluh, membuat seluruh umat manusia merasakan penderitaan, baik yang terinfeksi virus corona yang dinyatakan positif, dan juga banyak orang yang sudah meninggal dunia, dan juga puji Tuhan banyak juga yang sudah sembuh. Namun demikian dampak dari virus ini menimbulkan bencana yang lain, yaitu kelaparan. Dan seperti yang tertulis di dalam Injil bahwa penyakit sampar atau penyakit menular itu bergandengan dengan kelaparan dan perkabungan. Dan inilah yang sedang terjadi di tengah-tengah bumi kita saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya itu sudah tertulis dalam Alkitab kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus Kristus telah memperingatkan kita bahwa di masa-masa akhir semuanya itu akan terjadi melanda bumi ini. Nah, tujuan Tuhan memperingatkan kita terlebih dahulu supaya ketika kita masuk pada masa-masa seperti sekarang, kita tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, tidak perlu terkejut, tidak perlu kaget, tidak perlu bimbang, tidak perlu bingung. Semua itu sudah dinyatakan oleh Tuhan kepada kita di dalam nubuatan besar, yaitu firman Tuhan. Siapa yang menyampaikan? Yaitu Tuhan Yesus sendiri dan murid-muridnya, termasuk Rasul Paulus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa yang sukar saat ini, saya berharap kita semua umat Tuhan, terlebih-lebih jemaat Leroy, supaya senantiasa bertekun di dalam Tuhan dan bersyukur di dalam segala sesuatu, dalam segala situasi yang sedang kita alami saat ini. Biarlah senantiasa kita merasakan sukacita surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun saat-saat ini kita masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi saya berharap tidak mengurangi sukacita kita di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan, alangkah baiknya Bapak Ibu Saudara sekalian masing-masing di rumah menaikkan pujian, sembah kepada Tuhan, baru setelah itu mendengarkan renungan firman ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, selayaknya kita terus melanjutkan pengajaran firman Tuhan, tetapi karena kondisi saat ini terkendala sehingga kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dalam ibadah kita. Nah, nanti ke depan kalau memang ini nanti masih berkepanjangan, kita akan mengatur bagaimana caranya supaya kita tetap melanjutkan pengajaran. Jadi firman Tuhan yang
kita dengarkan saat-saat ini adalah bagaimana sikap kita menghadapi suasana dan situasi yang sukar dan sulit saat-saat ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini kita akan memahami kebenaran firman Tuhan, ya, sebagai bekal bagi kita untuk bisa tetap teguh, untuk bisa tetap kuat menghadapi situasi sekarang ini. Pada kesempatan ini saya akan kembali mengingatkan kita tentang tema Natal kita Desember 2019 untuk memasuki tahun 2020. Saudara, apakah saudara masih ingat atau sudah lupa? Ya, tema Natal kita pada Desember 2019 kemarin yaitu bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-8. Sedangkan subtemanya dengan semangat Natal, bangkit dan jadilah terang dalam kemuliaannya. Yesaya pasal 60 ayat 1. Nah, saudara, bagaimana aplikasi dari tema Natal kita ini? Ya, tema Natal Desember 2019 ini menjadi pijakan bagi kita untuk menjalani hari-hari kita di masa tahun 2020. Nah, melihat peristiwa yang sedang terjadi saat ini, bagaimana kegenapan ayat ini dalam kehidupan kita masing-masing? Bagaimana aplikasi tema ini di dalam kehidupan kita masing-masing? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sedangkan subtemanya dengan semangat Natal, bangkit dan jadilah terang dalam kemuliaannya. Bangkit dan jadilah terang di dalam kemuliaannya. Nah, saudara, kira-kira tema Natal ini sudah terlaksana atau tidak? Mulai bulan Januari, Februari, Maret, April. Kira-kira apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita? Kalau kita melihat tema Natal kita kemarin, di dalam kondisi yang sedang kita alami saat ini, di dalam kondisi yang sangat sulit dan susah, apakah kita bisa bangun? Apakah kita bisa bangkit dan menjadi terang di tengah-tengah bangsa ini? Atau sebaliknya? Kenapa tema Natal kita pada tahun ini berkata bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Ya, tentu ada rencana Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa di tahun 2020 ini kita akan menghadapi masa yang sukar, masa yang sulit. Kalau kita tidak bangun, kalau kita tidak bangkit dari masa kesukaran ini, maka kita akan menghadapi masa-masa yang semakin berat dan bisa membuat iman kita semakin kendor, hilang pengharapan, putus pengharapan, dan kehilangan kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu tema Natal mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya, dengan semangat Natal bangkit, jadilah terang dalam kemuliaannya. Berarti tema Natal ini maupun subtema Natal ini di tahun 2020 ini kita harus aplikasikan, saudara-saudara. Amin. Kita harus aplikasikan. Oleh karena itu, ya, saya mengingatkan kita kembali kepada tema Natal ini. Kita akan lihat, ya, kata-kata daripada bangunlah, ya, bangunlah dalam bahasa Yunaninya egeiro atau rise, bangun atau bangkit. Sedangkan kata angkatlah dalam bahasa Yunaninya airo atau take up, to raise up, atau elevate, lift up, artinya angkat, mengangkat atau meninggikan. Yang diangkat itu adalah tilam. Tilam itu krabatos. Krabatos artinya palet atau kembet. Palet itu adalah tempat tidur sederhana, hanya untuk satu orang. Sedangkan kata-kata berjalanlah artinya peripateo dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Inggris to walk, artinya berjalan atau kemajuan atau memanfaatkan peluang. Itu arti berjalanlah. Sekali lagi, berjalanlah dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa aslinya
Peripateo artinya to walk. Ya, dalam bahasa Indonesia berjalanlah atau kemajuan atau memanfaatkan peluang. Kalau kita korelasikan dengan kehidupan saat ini atau kita implementasikan dalam kehidupan kita saat ini, di dalam menghadapi masa yang sukar, di dalam menghadapi masa yang sulit sekarang ini, ya, kenapa firman Tuhan berkata kepada kita, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Artinya bangun, ya, angkat atau tinggikan beban hidupmu dan berjalanlah, memanfaatkan segala peluang. Kenapa kita harus memanfaatkan peluang? Ya, tentu di dalam kondisi yang sulit ini, apa yang harus kita bisa kerjakan supaya kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan dan supaya kita tetap bisa hidup, makan dan minum yang setiap harinya. Nah, kalau kita tidak bangkit di dalam kesusahan ini, maka keadaan kita akan semakin memburuk, keadaan kita akan semakin sulit, dan keadaan kita akan semakin susah. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang tilam, maka itu berbicara tentang persoalan hidup, persoalan kehidupan, dan persoalan penghidupan. Yaitu persoalan hidup, persoalan kehidupan, dan persoalan penghidupan. Juga termasuk bagian di dalamnya adalah persoalan di dalam nikah atau di dalam rumah tangga. Seperti yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan Matius pasal yang ke-5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga ia menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dari ayat ini, saudara-saudara, jelas sekali bahwa kita ini adalah terang dunia. Terang dunia yang bisa menerangi orang lain, yang dimulai dari rumah tangga kita masing-masing, yang dimulai dari keluarga kita masing-masing, yang dimulai dari persekutuan di dalam rumah tangga kita masing-masing, antara suami dan istri, antara anak-anak dan saudara-saudara yang lain di dalam satu rumah. Maka masing-masing kita, baik itu sebagai suami, baik itu sebagai istri, maupun itu sebagai anak, harus menjadi terang di dalam keluarga, harus menjadi terang di tengah-tengah keluarga masing-masing. Apa yang harus diterangi? Apa yang harus diterangi? Yaitu apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi masa-masa yang sukar saat ini. Karena memang ini tema Natal kita tahun Desember 2019, maka itulah yang berlaku di dalam kehidupan kita setiap hari selama masa tahun 2020 ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bangun dan bangkit, angkatlah tilam, artinya segala beban-beban hidup kita, beban penghidupan dan kehidupan, ya, kita angkat tinggi. Artinya kita harus bangkit menghadapi setiap persoalan itu. Kita harus bangkit menghadapi setiap kesulitan hidup kita saat ini dan berjalan menjadi terang, ya, dan berjalan menjadi terang. Artinya ada tindakan, ada action kita, ya, kita tidak tinggal diam saja, tetapi ada tindakan nyata yang kita lakukan, ya, yang sederhana saja di dalam rumah tangga kita, ya. Kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang pesimis atau pikiran yang pesimis, pikiran yang mengeluh atau bersungut-sungut atau mengeluh terus-menerus karena kondisi-kondisi saat ini. Tetapi kita bangkit, ya, kita melakukan tindakan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita tetap beribadah kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang menolong kita,
Tuhan yang membebaskan kita dari segala persoalan ini. Nah, yang kedua, kita juga harus melakukan berbagai tindakan supaya kita tetap bisa hidup, tetap bisa makan, bisa minum, dan bisa membangun hubungan di dalam keluarga kita masing-masing. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Yesaya pasal 60 ayat 1. Ini merupakan subtema kita. Ya, Yesaya pasal 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekali lagi, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Luar biasa subtema Natal kita, bahwa kita harus bangkit dan menjadi terang. Sebab terangmu datang. Siapa terang kita? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 8, Yesus berkata bahwa akulah terang dunia. Ya, barang siapa yang mengikut aku, ia tidak berjalan di dalam kegelapan. Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Dan dia senantiasa bersama-sama dengan kita sampai akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, pesan Natal kepada kita Desember 2019 kemarin, ya, supaya di tahun 2020 ini kita harus bangkit. Bangkit dari kesulitan, bangkit dari kesukaran, bangkit dari segala penderitaan, bangkit menghadapi virus-virus corona saat ini. Ya, kalau kita melihat slogan-slogan di mana-mana, ya, yang dibuat oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain, selalu berkata, mari kita melawan virus corona, mari kita melawan penyebaran virus corona. Sekarang juga, mari bangkitlah, lawan virus corona dengan kekuatan darah Kristus, sehingga tidak bisa menyentuh kita. Ada amin, saudara? Ada amin? Ya, kesulitan hidup saat ini, ya, karena banyak orang yang tidak bisa bekerja, banyak orang yang tidak bisa mencari nafkah, banyak orang yang tidak bisa, ya, mendapatkan penghasilan, sehingga banyak orang akan menghadapi kelaparan. Bahkan kalau ini berkepanjangan, saudara, maka akan terjadi kelaparan besar, ya, di berbagai belahan dunia ini. Bukan hanya di bangsa kita saja, tetapi di berbagai negara, bahkan hampir menyeluruh seluruh dunia akan terjadi kelaparan. Efek daripada kelaparan nanti bahkan akan manusia nanti akan bertindak anarkis. Mereka akan nekat melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Itu perampokan, pencurian, penjarahan, dan sebagainya. Tetapi kita berharap dan kita berdoa supaya itu jangan sampai terjadi. Ya, supaya Tuhan secepatnya memulihkan bangsa kita, bahkan memulihkan bumi ini, dihindarkan dari virus corona, sehingga seluruh umat manusia kembali beraktivitas, dan terlebih-lebih supaya seluruh umat manusia di dunia ini kembali mencari Tuhan. Kembali mencari Tuhan, mencari Tuhan dan mencari Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat, ya, kenapa kok tahun 2020 ini kita harus bangkit dan menjadi terang. Ya, bangkit dan menjadi terang. Menjadi terang artinya adalah, ya, kita harus menjadi penuntun yang menuntun jalan orang, supaya orang lain tidak berjalan di dalam kegelapan, supaya orang lain tidak tersandung, supaya orang lain tidak terjatuh, tetapi supaya tahu jalan, supaya mengenal jalan yang benar. Jadi kita menjadi terang artinya kita harus menjadi penuntun bagi orang lain. Tindakan kita dalam menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang ini, ya, harus tetap bisa menjadi terang, yaitu menuntun, menjadi penuntun bagi orang lain supaya tetap bertahan hidup dan berdiri tegak di hadapan Tuhan, baik di dalam iman, dalam pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Setiap orang yang susah hatinya,
di dalam menghadapi masa-masa yang sukar ini. Kalau kita tidak bisa membantu dengan kebutuhan secara finansial, baik itu makan, minum, sembako dan sebagainya, setidak-tidaknya kita bisa menguatkan bahwa masa-masa yang sukar saat ini adalah sudah menjadi bagian dari rencana Tuhan. Karena Tuhan telah menubuatkan di dalam firman-Nya, dalam Alkitab-kitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, sehingga kita tidak perlu terkejut, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gelisah, tidak perlu bimbang, tidak perlu khawatir. Yang penting kita berdoa kepada Tuhan, ya. Kita tetap yakin bahwa Tuhanlah pertolongan kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami saat ini adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Tetapi pada waktunya Tuhan akan membuka jalan keluar sampai kita bisa lolos dalam menghadapi persoalan ini. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita menjadi terang, maka kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Artinya apa? Kalau kita bisa menjadi penuntun bagi orang lain, maka orang lain itu akan bisa menjadi percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai pertolongan dalam kehidupannya. Artinya kita menyelamatkan jiwa. Kita menyelamatkan jiwa orang yang sedang putus asa. Kita menyelamatkan jiwa orang yang sedang takut dan bimbang. Kita menyelamatkan jiwa orang yang sedang gelisah. Kita menyelamatkan jiwa orang yang ingin jatuh di dalam kebinasaan. Artinya ada penuaian jiwa-jiwa kalau kita bisa menjadi terang di tengah-tengah masa yang sukar saat-saat ini. Nah, saudara, yang kedua, menjadi terang itu adalah menjadi pribadi yang tidak tergoncangkan. Menjadi terang itu adalah menjadi pribadi yang tidak tergoncangkan. Seperti yang tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 sampai yang ke-29. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-25 sampai 29. Saya bacakan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi terang itu adalah menjadi pribadi yang tidak tergoncangkan menghadapi kondisi dan situasi yang sulit saat ini. Kita harus tampil di tengah-tengah keluarga kita masing-masing menjadi pribadi-pribadi yang tidak tergoncangkan. Seperti ayat yang ke-27 ini. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Yang sebelumnya kita ini orang-orang yang gampang digoncangkan, gampang bimbang, gampang takut, gampang gelisah, gampang khawatir. Tetapi melalui masa-masa yang sukar ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang kokoh, yang tidak tergoncangkan, yang tidak bimbang, yang tidak takut dan tidak khawatir. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Artinya apa, saudara? Masa yang sulit saat ini, secara khusus lewat penyebaran virus corona, menimbulkan kesukaran bagi umat manusia di seluruh jagat. Ini sepertinya, ini ibarat goncangan atas bumi kita ini. Nah, Tuhan melakukan ini, Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita ini
menjadi pribadi-pribadi yang tinggal tetap dan tidak tergoncangkan. Setiap orang yang berharap kepada Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia yakin pertolongan datang daripada Tuhan, maka dia tidak tergoncangkan menghadapi situasi sekarang ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sebagai pribadi-pribadi yang tidak tergoncangkan, ayat yang ke-28 berpesan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Artinya dalam situasi sekarang ini kita harus banyak mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Kau menjadikan kami menghadapi masa-masa yang sukar saat ini. Tapi kami bersyukur kepadamu, Engkau senantiasa memelihara kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau melindungi kami dari virus corona. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau selalu mencukupi kebutuhan makan dan minum kami, sehingga kami tidak kekurangan. Amin saudara. Sekalipun nanti saudara, ya, diizinkan Tuhan betul-betul kita mengalami masa yang sulit, yang mungkin kebutuhan sembako kita sangat menipis atau habis total, ia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun kebutuhan menipis atau mungkin ada yang sudah habis, ya, persediaan berasnya sudah habis, persediaan sayur mayurnya habis. Ya, jangan bersungut-sungut, jangan nanti malah bertengkar, suami sama istri bertengkar. Wah, Papa enggak membelikan kita ini, Bapak tidak berusaha. Atau sebaliknya, suami menyalahkan istrinya, atau anak-anak menyalahkan orang tua, atau orang tua menyalahkan anak. Tidak boleh saudara-saudara. Mengucap syukur kepada Tuhan, ya, mengucap syukur kepada Tuhan dan beribadah, artinya berdoa, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan membuka jalan dan supaya Tuhan membuka pikiran kita masing-masing supaya kita bisa melakukan apa yang bisa kita kerjakan. Mohon hikmat dari Tuhan. Tuhan, kira-kira apa yang bisa kami lakukan supaya kami bisa mencari kebutuhan kami, tercukupi kebutuhan makan minum kami. Jadi bukan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Mengucap syukurlah. Mengucap syukur kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti membuka jalan saudara-saudara. Amin. Tuhan pasti membuka jalan. Ya. Jadi menjadi terang dimulai dari keluarga kita masing-masing. Dimulai dari hubungan di dalam rumah tangga. Di dalam satu rumah. Antara suami dan istri. Antara orang tua dan anak-anak. Ya, di dalam satu rumah harus bisa menjadi terang, yaitu menjadi pribadi yang tidak tergoncangkan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan dan beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Artinya sekalipun kita beribadah kepada Tuhan hanya di rumah, jangan main-main saudara. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap ringan. Tetapi beribadahlah kepada Tuhan sekalipun di dalam rumah, tapi sungguh-sungguh nyatakanlah rasa hormat kepada Tuhan, nyatakanlah rasa takut kepada Tuhan. Seperti anak-anak, kalau nanti di rumah masing-masing ada doa, ada sembahyang, ya anak-anak harus terlibat, anak-anak harus sungguh-sungguh. Jangan main-main, tapi tunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Seperti kalau kita beribadah di gereja, kita seperti biasanya. Demikian juga kita beribadah di rumah. Karena memang inilah saat-saat waktu yang diizinkan Tuhan terjadi atas umatnya. Beribadah di rumah masing-masing. Dari sini kita melihat saudara-saudara, bahwa beribadah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dibatasi oleh gedung yang mewah. Tidak dibatasi oleh fasilitas yang lux. Ya, yang sebagaimana biasanya umat Tuhan beribadah di gedung-gedung besar, ya, dengan fasilitas yang mewah, sehingga nyaman untuk memuji Tuhan, nyaman untuk beribadah. Tetapi saat-saat ini semuanya itu seperti sirna, semuanya itu sepertinya tidak berlaku. Kita hanya beribadah kepada Tuhan. Semua itu ada manfaatnya bagi Tuhan. Semuanya itu ada gunanya, ya, semuanya itu ada maksudnya. Supaya kita ini menyadari bahwa
ya, beribadah kepada Tuhan itu tidak berbicara persoalan-persoalan lahiriah, tetapi persoalan batiniah, persoalan rohaniah itu yang dilihat oleh Tuhan. Ya, sekalipun kita hanya beribadah di rumah, tapi Tuhan menyelidiki batiniah kita. Tuhan menyelidiki hati kita masing-masing. Apakah kita punya rasa kesungguhan dan hormat dan takut kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, itu firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita sebagai, ya, orang-orang yang dijadikan terang di tengah-tengah dunia ini. Ya, menjadi terang adalah menjadi pribadi yang tidak tergoncangkan. Yang ketiga, menjadi terang artinya tetap tenang di dalam menghadapi situasi jagat yang sedang dipamungkas ini. Ya, menjadi terang artinya tetap tenang di dalam menghadapi situasi jagat yang sedang dipamungkas ini. Sebagaimana anjuran pemerintah, termasuk Pak Presiden kita, Pak Jokowi, selalu berpesan, ya, selalu berpesan, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, beraktivitas di rumah. Artinya tenang di rumah. Semuanya kegiatan dilakukan di rumah. Nah, apa hikmat yang kita ambil dari hal ini? Apa hikmat yang kita ambil dari hal ini? Ya saudara, ya, Tuhan menghendaki kita tetap tenang di dalam menghadapi situasi yang sedang melanda jagat kita saat ini. Kita membaca di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Sekali lagi saya bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kata-kata yang terakhir ini saudara, ya sungguh menjadi cambuk bagi kita umat Tuhan. Dikatakan kamu enggan, artinya kamu malas, kamu tidak mau, ya, kamu malas, kamu tidak mau, kamu enggan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ya, menjadi terang artinya menjadi orang yang tenang menghadapi situasi. Ya, di dalam menghadapi situasi sekarang ini, ya, Tuhan menuntut kita supaya kita bertobat, supaya kita bertobat dari segala kejahatan kita, dari segala perbuatan lama kita, dari segala, ya, kesalahan-kesalahan kita. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, yang dituntut oleh Tuhan adalah bertobat dan tinggal diam, maka kamu akan diselamatkan. Artinya kita manfaatkan waktu-waktu di rumah, ya, untuk bertobat, ya, tinggal diam dan bertobat, ya, bertobat. Ya, kita melakukan introspeksi diri kita masing-masing, ya, apa yang kita perbuat selama ini, apa yang kita lakukan, ya, perbuatan-perbuatan salah, pikiran perasaan kita yang tidak sesuai dengan firman, pikiran dan perasaan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita harus bertobat, bertobat dan tinggal diam. Artinya duduk diam di hadapan Tuhan, di dalam ibadah, di dalam doa dan sembah kita, maka kita akan diselamatkan. Kita diselamatkan dari masa-masa yang sukar ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, selain bertobat dan tinggal diam, ya, kita tinggal tenang dan percaya. Tinggal tenang dan percaya. Di situ terletak kekuatan kita. Ya, tenang dan percaya bahwa Tuhanlah pertolongan kita. Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kita. Ya, maka di situ ada kekuatan baru bagi kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
ketika kita beribadah, ketika kita berdoa di rumah, ya, kita banyak memohon ampun kepada Tuhan. Banyak memohon ampun kepada Tuhan. Memohon ampun kepada Tuhan, ya. Dan melakukan introspeksi diri masing-masing, ya, memanfaatkan kuasa Paskah Anak Domba Allah, ya, dan percaya kepada Tuhan. Disitulah nanti terletak kekuatan kita. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai yang ke-17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, di dalam ayat ini 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 17 ini, Tuhan menyatakan bahwa orang yang mengasihi dunia ini, orang yang mengasihi isi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri orang itu. Artinya tidak mengasihi Tuhan karena kasihnya kepada dunia ini, kasihnya kepada isi dunia ini. Nah, kenapa saudara-saudara? Apa yang ada di dalam dunia ini? Apa yang ada di tengah-tengah dunia ini? Yaitu keinginan daging, keinginan hawa nafsu, ya, keinginan daging, keinginan perasaan, keinginan kehendak. Itu semua ada di dalam dunia ini. Selain itu adalah keinginan mata, ingin melihat segala sesuatu yang indah, melihat sesuatu yang baik, melihat segala sesuatu yang menyenangkan hati, ya. Dan juga keangkuhan hidup, kesombongan, merasa bisa, merasa mampu, merasa hebat, merasa kuat, ya, merasa yang paling tinggi, merasa yang paling besar, merasa yang paling dihormati. Itu namanya keangkuhan hidup manusia, ya. Itu namanya keangkuhan hidup manusia. Maka hal-hal seperti itu bukan berasal dari Bapa, tetapi dari dunia ini. Beberapa minggu yang lalu kita sudah tahu bahwa kita orang-orang yang telah ditebus oleh kuasa darah Paskah itu, kita bukan lagi dari dunia, tetapi dari surga. Karena sama seperti Yesus dari surga, demikian juga kita dari Bapa di surga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, segala keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup itu, itulah perbuatan-perbuatan orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah. Perbuatan-perbuatan orang-orang yang tidak menerima kuasa darah Kristus, karena mereka tidak percaya kepada Kristus. Ayat yang ke-17, ya, dengan tegas Tuhan menyatakan bahwa dunia ini sedang lenyap, artinya sedang dilenyapkan, sedang menuju kepada ambang kehancuran. Maka setiap orang yang terikat dengan dunia ini akan ikut, ya, ikut terhanyut dan ikut lenyap bersama dengan dunia ini. Tetapi kita, orang-orang yang melakukan kehendak Allah, akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Kita yang melakukan kehendak Bapa di surga akan tetap hidup sampai selama-lamanya di dalam kerajaan surga yang kekal. Itulah janji Tuhan bagi kita. Jadi kita jangan menjadi orang yang mengasihi dunia ini, tetapi mengasihi Allah, melakukan kehendak Bapa di surga, bukan kehendak kita sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita baca lagi di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 sampai 13. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 sampai 13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian,
betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menyatakan bahwa bumi ini, langit ini, bumi dan langit ini akan dihancurkan oleh nyala api. Karena penghukuman yang terakhir atas langit dan bumi ini adalah dengan nyala api. Kalau pada zaman Nuh, bumi dan isinya ini dihancurkan dengan cara air bah. Tetapi Tuhan sudah berjanji dengan tanda pelangi di langit bahwa bumi tidak akan dihancurkan lagi dengan air, dengan air bah, tetapi pada akhir zaman ini langit dan bumi ini akan dihancurkan dengan nyala api. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segala unsur-unsur dunia ini nanti akan hangus dalam nyala api itu, serta bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang nyenyap. Nah, ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kita ini harus hidup. Artinya apa, saudara? Di masa-masa penghancuran bumi ini, Tuhan menuntut kita supaya kita hidup suci dan saleh di hadapannya. Terlebih-lebih kita yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga, dan kita mempelai wanitanya. Maka Tuhan menghendaki kita harus suci dan saleh di hadapannya. Karena itulah pakaian kita sebagai mempelai, yaitu pakaian yang berkilau-kilauan, yang putih bersih. Seperti dalam Wahyu pasal 19 ayat 8. Apa itu? Pakaian putih bersih yang berkilau-kilauan, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik dari orang-orang benar. Perbuatan-perbuatan yang suci dan saleh dari kita orang-orang benar yang menantikan kedatangan Tuhan. Dan dikatakan di sini kita inilah yang mempercepat kedatangan Tuhan. Artinya dengan doa, dengan sembah kita memohon supaya Tuhan datang menjemput kita, supaya kita bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan, di dalam langit yang baru dan bumi yang baru yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita. Terlebih-lebih kepada mempelai, di dalam Wahyu pasal 21, tempat kita adalah Yerusalem yang baru. Yerusalem baru, kota Yerusalem baru. Itu kota yang terindah dan mulia yang Tuhan sediakan bagi kita, umat kekasihnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai jemaat tubuh Kristus pada akhir zaman ini, kita diibaratkan seperti pelita emas atau kakidian di dalam bahasa kitab Wahyu. Kita jemaat tubuh Kristus akhir zaman ini, di dalam bahasa kitab Wahyu kita itu disebut sebagai kakidian. Kalau di dalam Wahyu pasal 1 ayat 20 saya bacakan. Wahyu pasal 1 ayat 20 dikatakan, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kakidian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kakidian itu ialah ketujuh jemaat. Nah, di dalam pengajaran kitab Wahyu, jemaat dari gereja non Israel atau gereja yang disebut dengan bangsa kafir, yaitu bangsa yang bukan Israel, diwakili oleh 7 jemaat seperti yang tertulis dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3. 7 jemaat: Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Ada 7 jemaat sebagai perwakilan jemaat tubuh Kristus di akhir zaman. Kita ini dilambangkan seperti pelita emas atau kakidian yang menyala terang di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kakidian itu 7 pelita emas atau kakidian itu menunjuk kepada jemaat atau gereja tubuh Kristus secara umum, dan hidup kita secara pribadi sebagai tubuh Kristus. Jadi kita ini harus menjadi terang, yaitu menjadi pelita emas atau menjadi kakidian emas
ya, sebagai gereja tubuh Kristus secara umum atau secara universal, dan secara pribadi kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah kaki dian emas. Nah, kita menjadi pelita emas atau menjadi terang artinya membangun hidup kita ini secara pribadi harus didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, yaitu firman Tuhan yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Artinya untuk membangun hidup kita sebagai pelita emas atau sebagai terang itu, maka hidup kita harus dibangun dengan dasar firman Tuhan, yaitu 66 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, peningkatan jemaat dalam terang, peningkatan jemaat dalam terang atau peningkatan kita sebagai terang, ya, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Wahyu ada 4 macam. Ada 4 macam. Yang pertama, menjadi terang atau pelita atau kaki dian emas, seperti yang tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 14 dan Wahyu pasal 1 ayat 20. Kita itu menjadi pelita atau menjadi terang atau menjadi kaki dian. Meningkat lagi, ya, di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 disebut sebagai mempelai yang berpakaian matahari, beralas kaki rembulan atau bulan, dan bermahkotakan bintang, 12 bintang. Jadi itu peningkatan terang kita sebagai jemaat tubuh Kristus. Yang kedua adalah berpakaian matahari. Matahari itu berbicara tentang Allah Bapa, kasih Allah Bapa. Alas kaki kita adalah bulan, berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sedangkan mahkota kita adalah 12 bintang. Bintang itu berbicara tentang pengurapan Roh Kudus. Jadi semua ini terang, baik pakaian, alas kaki maupun mahkota, terang menerangi bumi ini. Yang ketiga, yaitu berpakaian putih berkilau-kilauan. Berpakaian putih berkilau-kilauan, seperti yang tertulis dalam Wahyu pasal 19 ayat yang 8. Apa itu? Perbuatan-perbuatan baik daripada orang-orang benar. Nah, itulah pakaian kita. Yang ketiga yaitu berpakaian putih yang berkilau-kilauan. Berkilau-kilauan, ya, itu menunjuk kepada perbuatan-perbuatan baik kita, perbuatan-perbuatan saleh, perbuatan-perbuatan suci kita, ya. Yang keempat, ya, terang kita sebagai tubuh Kristus adalah cahaya yang sempurna bagaikan permata yang paling indah. Yaitu cahaya yang sempurna bagaikan permata yang paling indah. Seperti yang tertulis dalam Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai yang ke-11. Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai ke-11. Jadi ada di dalam kitab Wahyu ada 4 peningkatan, ya, terang kita sebagai tubuh Kristus, sebagai mempelai wanita Tuhan. Sekali lagi, yang pertama tadi menjadi terang atau pelita emas atau disebut kaki dian emas di dalam Wahyu pasal 1 ayat 20. Yang kedua, berpakaian matahari, alas kaki bulan, dan mahkota bintang, seperti yang tertulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 2. Yang ketiga, meningkat lagi, disebut sebagai berpakaian putih berkilau-kilauan. Putih berkilau-kilauan, luar biasa cahayanya, seperti yang tertulis dalam Wahyu pasal 19 ayat 8. Dan yang terakhir adalah cahaya yang sempurna, bercahaya yang sempurna bagaikan permata yang paling indah, seperti yang tertulis dalam Wahyu pasal 21 ayat 9 dan 11. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita bercahaya seperti matahari dalam kerajaan surga, ya, seperti yang tertulis dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 43. Matius pasal 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi janji Tuhan kepada kita bahwa kita ini nanti memiliki, ya, terang yang sempurna di dalam kerajaan surga, ya.
terang yang sempurna di dalam kerajaan surga. Kalau sekarang kita menjadi pelita, kita menjadi terang, dimulai dari keluarga kita masing-masing. Dalam rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai saudara yang ada di dalam satu rumah, kita harus menjadi terang. Maka di dalam kesempurnaan nanti kita memiliki terang yang sempurna di dalam kerajaan Bapa kita yang di surga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nah, apa yang harus kita lakukan saat ini? Kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 16. Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi saudara-saudara, pesan dari ayat ini ya, yang harus kita lakukan saat-saat ini adalah melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Ya, jangan bersungut-sungut di dalam rumah tangga. Sekalipun mungkin saat-saat ini kita menghadapi kesulitan dan kesukaran, kekurangan sembako, kekurangan kebutuhan, jangan bersungut-sungut, jangan saling menyalahkan, jangan berbantah-bantahan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak, ya, jangan saling bertengkar. Itu adalah perbuatan jahat di mata Tuhan. Nanti saling menyalahkan, saling bersungut-sungut, saling berbantah-bantahan. Wah, karena bapak sih malas kerja, atau karena istri malas kerja dan sebagainya. Ya, jangan saudara-saudara ya, jangan lakukan hal-hal itu. Jangan lakukan perbuatan-perbuatan dosa yang merupakan aib dan noda di tengah-tengah ya umat manusia saat ini. Ya, tetapi marilah kita bercahaya di antara ya mereka seperti bintang-bintang di dunia ini. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ya seperti yang tertulis di dalam Yakobus pasal yang 5 ayat yang ke-7, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sekali lagi saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita lihat tanda-tandanya, ya, bahwa banyak peristiwa yang terjadi, penyakit sampar yang disertai dengan kelaparan, dan nanti akan terjadi hal-hal yang mengejutkan kita, seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 21 itu. Ada hal-hal yang mengejutkan, yang tidak pernah terpikirkan, yang tidak pernah terdeteksi oleh para ilmuwan, yang tidak pernah terdeteksi oleh NASA, atau siapapun tidak pernah memprediksinya. Itu akan terjadi. Bahkan hal-hal yang tanda-tanda yang ajaib dari langit pun nanti akan terjadi. Jadi kita tidak usah takut. Oleh karena itu kita harus tetap bersabar dan meneguhkan hati kita kepada Tuhan, karena kedatangannya sudah dekat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan, tetapi bersyukurlah, bersabarlah, dan teguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan kita sudah dekat. Hendaklah kita semakin saleh, semakin suci, baik kita sebagai suami, baik kita sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai teruna-teruna, sebagai dara-dara. Ya, kita harus menjaga diri kita masing-masing, jaga kekudusan, kesucian hidup,
jaga kesalehan hidup, jaga kebersihan, jaga kesehatan kita, supaya kita tetap terpelihara sampai Tuhan datang yang kedua. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, walaupun kita beribadah di rumah, tapi kita akan tetap melaksanakan perjamuan suci. Karena itu saya mohon kepada saudara-saudara mempersiapkan diri masing-masing. Perjamuan suci yang sudah disiapkan, ya, didoakan terlebih dahulu, didoakan supaya betul-betul menjadi tubuh dan darah Tuhan yang menyucikan kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ya, persiapkan perjamuan suci, berdoa terlebih dahulu. Dan saya akan memandu doa kita untuk masuk dalam perjamuan suci ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, Roh Allah yang Maha Tinggi, hamba memohon kasih setia Tuhan. Kau memberkati kami pada saat ini. Kau memberkati firman yang telah kami dengar, sehingga menjadi rema dalam kehidupan kami saat ini. Menjadi sumber kekuatan bagi kami dalam menghadapi masa yang sukar, masa yang sulit saat-saat ini ya Tuhan. Kami mohon kekuatan yang baru Engkau alirkan bagi kami. Terlebih saat ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan memberkati roti dan anggur yang ada di hadapan kami masing-masing. Jadikanlah roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, yang mampu mengampuni segala dosa kami, membasuh hidup kami, membersihkan hidup kami dari segala noda, dari segala kejahatan dan kesalahan-kesalahan kami. Biarlah kami menjadi umat yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah melalui perjamuan suci ini kami mendapatkan kekuatan yang baru, semangat yang baru, gairah yang baru di dalam melayani dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan manfaatkan perjamuan suci ini. Kita angkat tubuh Tuhan tinggi di atas kepala kita, dan kita taruh cawan Tuhan di dada kita, dan kita dengarkan firman Tuhan. Dari Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan Tuhan tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau telah rela mati di atas kayu salib untuk menebus kami dari dosa dunia, untuk menebus kami dari dunia ini dan menjadi milik-Mu, dan untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, untuk membebaskan kami dari maut dan kebinasaan. Kami bersyukur Tuhan, oleh pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Engkau membangun hidup kami, kehidupan dan penghidupan kami. Kau membangun nikah dan rumah tangga kami. Kau membangun masa depan kami menjadi masa depan yang indah, yang penuh bahagia. Terlebih-lebih Tuhan,
Engkau mempersiapkan kami menjadi kekasih-Mu, menjadi mempelai wanita-Mu yang Kau jadikan pendamping-Mu di dalam kerajaan surga, yang hidup bersama dengan Engkau di dalam kekekalan. Bapa di surga, Engkau telah mempersiapkan tempat bagi kami di langit yang baru dan bumi yang baru. Terlebih sebagai mempelai-Mu, Kau mempersiapkan kota Yerusalem baru bagi kami sebagai tempat kediaman kami selama-lamanya. Kau memberkati kami saat ini Tuhan, bahkan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, seluruh jemaat dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing, yang beribadah di tempat masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Kau senantiasa hadir di tengah-tengah mereka, menjadi pertolongan perlindungan bagi mereka. Bahkan Engkau utus Roh Kudus-Mu menghibur mereka, mengajar mereka, meneguhkan mereka, menguatkan mereka, bahkan memberikan kekuatan yang baru setiap hari, sehingga tetap kuat dan teguh, bahkan tetap sabar di dalam menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar saat ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, Kau memberkati seluruh umat-Mu, Kau memberkati kami semua ya Tuhan. Dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi, Kau utus para malaikat-Mu menolong memelihara kami, menyelamatkan kami dari segala mara bahaya, selamatkan kami dari segala musibah dan bencana, selamatkan kami dari virus-virus apapun yang sedang menyebar di bumi ini. Tuhan yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu, Kau memberkati mereka dengan penuh kasih setia yang daripada-Mu ya Bapa, dan damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan kekuatan dari pengurapan Roh Kudus Kau curahkan bagi seluruh umat-Mu, hidup sampai Tuhan datang, sampai Engkau menjemput kami yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Salam.